teman-teman, perkenalkan nama saya Graciela Stefani, kelas 5C dari SD Santa Maria. Hari ini saya akan menceritakan legenda Putri Tujuh atau bisa juga disebut dengan legenda Dumai. Alkisah, di tanah Dumai berdirilah kerajaan yang disebut Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan Sri Bunga Tanjung dipimpin oleh ratu yang bernama Ratu Cisima. Ratu Cisima memiliki 7 putri yang cantik dan menawan. Dari antara 7 putri itu, putri bungsulah yang paling cantik. Suatu senja, ke-7 putri ini sedang mandi di lubuk sarang Umay. Tanpa mereka sadari, karena asik tertawa dan bercanda, ada seseorang yang mengintip mereka dari semak-semak. Antara lain adalah Pangeran Empang Kuala. Pangeran Empang Kuala berasal dari kerajaan Aceh. Saat pangeran sedang di kerajaan, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan sang putri, yaitu Putri Mayangsari. Akhirnya, tanpa dia sadari, ternyata Pangeran Empang Kuala telah jatuh cinta pada Putri Mayangsari. Akhirnya, pangeran berkata kepada ayahnya, yaitu Raja Kerajaan Aceh, untuk berniat meminang sang putri. Akhirnya, raja menyiapkan beberapa hadiah untuk meminang. Pertama kali, Ratu Cisima menyambut baik kedatangan mereka. Tapi saat Ratu Cisima mendengar bahwa yang mereka lamar adalah sang putri bungsu, Ratu Cisima menolak karena menurut adat istiadat kerajaan Sri Bunga Tanjung, yang berhak mendapat lamaran itu duluan adalah putri sulung. Akhirnya pemberitahuan itu ditahukan kepada raja. Lalu raja naik pita dan mengadakan perang antara kerajaan Sri Bunga Tanjung dan kerajaan Aceh. Akhirnya, karena takut ke-7 putrinya ini tidak aman di kerajaan, Ratu Cisima membawa mereka ke dalam hutan dan lalu dimasukkan ke dalam goa yang atapnya ditutupi dengan tanah dan dedaunan. Lalu Ratu Cisima memberikan bekal hanya untuk 3 bulan. Akhirnya Ratu Cisima meninggalkan mereka dan lanjut berperang di peperangan. Akhirnya 3 bulan telah berlalu. Lalu Ratu Cisima sudah lelah dalam peperangan ini. Akhirnya Ratu Cisima menemui jin yang sedang bertapa di tepi sungai. Akhirnya Ratu berkata kepada jin itu, Wahai jin, bisakah kau membantuku? Tolonglah sampaikan pesanku ini kepada Pangeran Empang Kuala bahwa aku telah ingin memberhentikan perang ini. Lalu jin itu berkata, Baiklah yang mulia, saya akan menyampaikan pesan ini. Lalu jin itu segera menuju ke tempat Pangeran Empang Kuala berada. Di situ Pangeran Empang Kuala dan prajuritnya sedang beristirahat di bawah pohon. Akhirnya jin menggunakan sihirnya untuk menjatuhkan semua buah dari atas pohon ke para prajurit dan Pangeran Empang Kuala. Akhirnya Pangeran Empang Kuala dan para prajurit terluka. Lalu jin berkata, Wahai kau Pangeran Empang Kuala, aku adalah utusan dari Ratu Cisima. Ratu Cisima berkata, tolonglah kau berhentikan perang ini karena dia telah lelah. Akhirnya pangeran pun tersadar dan memberhentikan perang itu. Segera Ratu Cisima bergegas untuk menuju ke hutan menemui sang putri-putrinya itu. Tapi sayangnya betapa kagetnya sang ratu saat melihat putri-putrinya itu telah tidak bernyawa. Lalu ratu mengingat bahwa bekal yang diberikannya hanya 3 bulan, sedangkan perang berselanjut selama 4 bulan. Akhirnya ratu pun menyesal dan pengorbanan ke-7 putri itu masih diingat sampai sekarang.